أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين أما بعد. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman. Tapi kebanyakan orang kalau buka ta'lim hanya menyebutkan nikmat Islam dan iman. Padahal ada satu nikmat yang paling penting, penyempurna Islam dan iman, itu nikmat ihsan. Tanpa nikmat ihsan, qalbu tidak akan lembut. Tanpa nikmat ihsan, orang tidak akan mau insaf. Tanpa nikmat ihsan tidak ada kasih sayang. Ihsan itulah ketika seseorang memandang dengan kasih sayang, di saat itu dia seakan memandang Allah. Ihsan itulah yang kurang di negeri ini. Kalau muslimnya banyak, benar, muslimnya banyak, yang kurang satu, nikmat ihsan. Karena ihsan disitulah turun hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Disitulah Rahman kepada semua makhluk, tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, bahkan hewan dan tumbuhan pun kita sayang. Imam Ghazali, Allah angkat derajatnya bukan karena beliau nulis banyak, tapi karena dia menyelamatkan seekor lalat dari air minumnya. Lagi nulis, ya. Seorang perempuan yang dulu disebut dengan bahasa kasar pelacur, baghiyah, Allah ampuni dia. Kalau diampuni berarti wali Allah. Cuma dengan dia memberi minum seekor anjing. Sungguh sedih hari ini orang menampilkan simbol-simbol agama, tapi rahmah kasih sayang jauh dari kolbunya. Saya minta ampun kepada Allah jika ada kalam-kalam saya berisikan kebencian-kebencian. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada tajalliyat rahmatih, yang mana Allah memantulkan rahmat kasih sayangnya dengan sempurna kepada sosok ini, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut rahmatan lil alamin. Beliaulah yang disebut sebenarnya yang mampu menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga di awakhir dua ayat terakhir daripada surat Taubah, beliau disebut Raufun Rahim, orang yang sangat kasih dan sayang kepada orang beriman. Maka Rahim khusus untuk yang imannya sudah sampai ihsan, tapi Rahman kepada muslim, mukmin, kafir, tidak kafir, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan sir Bismillahirrahmanirrahim, mulalah menyebar kasih sayang ke siapa saja. Adapun rahim terkhusus kepada sesama orang yang tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gurunda Abah Aceng Omar Hidayatullah, ya, Aceng Umar Imimah, ya, maaf nih Pak Kiai, semoga beliau diberkahi hayatnya, amin, zuriatnya, murid-muridnya, majelisnya, termasuk masjid yang sedang beliau urus ini, ya. Mata'ullah fi hayati, amin rabbal alamin. Para umara, para pemimpin-pemimpin yang mau mendatangi ulama, semoga dimudahkan urusannya. Para pemimpin itu mahar jadi walinya sederhana, cukup imamun adil, imam yang adil. Pemimpin yang adil waliullah. Pemimpin yang tidak adil bukan wali. Namun adil ini kan kata-kata politik, jadi bisa digeser kemana-mana. Saya tidak tertarik dengan geser-geseran itu. Saya cuma mendoakan semoga pemimpin kita dijadikan orang-orang yang adil, aparat-aparatnya dijadikan orang yang berjiwa adil dan amanah, ya. Dulu saya benci sekali dengan polisi. Ternyata polisi ngaji sama saya sekarang.
Ini bersama kita teman-teman polisi, ada Densus, ada Kapolres ya. Semoga Allah tidak menjadikan saya salah memandang ini, bahwa mereka memang sebenarnya ada orang-orang baik di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya benci banget ini, malah pengen membom mereka dulu tuh. Dan saya minta ampun kepada Allah. MUI hadir. Alhamdulillah MUI kita hadir ya. Masya Allah. Pak Kiai Ketua MUI, semoga Allah mudahkan urusannya ya. Kiai Haji Sirajul Munir, semoga dengan cahaya Allah di kalbunya Allah berikan nur dengan munirnya. Amin ya rabbal alamin. Mata Allah fi hayati. Saya ini pernah diadu-adu sama MUI Pak Kiai ya, oleh person ya. Saya ini bukan siapa-siapa kok diadu sama MUI ya. Tapi kalau berbeda kan boleh pakai, karena di tubuh MUI sendiri ada perbedaan itu, dan mereka memang lembaga untuk siap berbeda ya. Maka dalam MUI itu banyak sekali organisasi dan kiai-kiai yang bermanhaj berbeda-beda, bisa kita jadikan contoh tentunya. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, tentu ada majelis-majelis thariqah, majelis ta'lim, majelis ratib ya. Tidak mungkin saya sebut satu persatu. Majelis sholawat, majelis para habaib, para ajengan. Semoga Allah memberi cahaya majelis-majelis antum semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Sya'rani dalam Al-Minan Al-Kubra itu berpesan. Apa pesan beliau untuk ngurus negara ya? Ketika ada dalil man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih. Ini penjelasan imam yang beliau ahli akidah, ahli sunnah, bermazhab Syafi'i, menguasai 4 mazhab bahkan lebih, dan bertasawuf, mursyid, seorang mursyid. Beliau ini mengatakan dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, kitabnya sangat tebal, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan yadnya. Beliau jelaskan apa makna yad di situ. Yad artinya tangan, tapi maknanya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa? Umara. Bahasa saya umara. Jika tidak punya akses itu, fabilisanih, maka dengan lisannya. Beliau mengatakan ini para ulama, para kiai, para ajengan, para santri. Jadi ulama jangan melewati batas wilayahnya. Wilayah ulama menasihati dengan lisannya dan perbuatannya. Wilayah umara jangan coba ceramahin kiai, kebalik ya, minta petuah kepada kiai, lalu manfaatkan kekuasaan untuk menegakkan yang ma'ruf. Apa makna mungkar? Man ra'a minkum munkaran, siapa saja di antara kamu melihat kemungkaran. Apa yang disebut munkar? Kata kawan saya, dia anti yasinan. Munkar itu yasinan. Kawan saya anti tarekat, anti ziarah kubur dengan bertabarruk ngambil berkah. Kata dia munkarat itu bertorikoh. Ada juga yang membaca kitab Soleh Fauzan, kitab Albani yang judul At-Tawassul. Di situ ditulis bahwa tawassul itu syirik akbar. Maka kawan kita ini mengatakan bahwa munkarat itu tawassul. Amalannya Abah nih, amalannya beliau nih, ketua MUI juga nih. Gimana? Amalan kita semua ya? Suka sholawatan ya? Kayak ibu tadi suaranya indah sekali. Ya. Ini teman saya udah nangis-nangis itu ya, nunggu mewek aja tuh. Aneh kalau ada orang nggak tersentuh sholawat, tapi ada buktinya
orang membid'ahkan sholawat. Nah, ini pesan saya Bapak Ibu. Kalau ada orang berpaham begini, jangan marah-marah juga. Dia sedang terhijab dengan taklim yang dia dapat. Mungkin dia ketemu guru itu membid'ahkan itu. Gurunya mengatakan syirik terhadap tawassul. Kita nggak boleh marah-marah. Kan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Harus dengan Rahman, walaupun beda faham. Kalau dulu saya emang kenceng, gitu ladenin kalau debat. Saya pun sudah meninggalkan metode begitu. Mungkin masih ada video-videonya tuh ya. Dulu keras berhadapan dengan itu. Sekarang saya sudah tobat dari semua hal itu. Ya, berharap Allah menerima tobat saya. Amin robbal. Jadi dosa itu tidak hanya dosa fisik, tapi juga ada dosa akhlak yang tidak pas. Ya. Nah, dalam hal ini kalau ada orang begitu, kita husnuzon, mungkin dia dapat ilmu dari gurunya begitu. Ya sudah. Jangan pakai langsung ayat lakum dinukum waliyadin, itu ayat untuk orang kafir. Ini cuma beda, ini selawatan nggak selawatan, ini tawasulan nggak tawasulan, ini torikot nggak torikot. Jangan gunakan ayat untuk orang kafir kepada sesama muslim. Itu ayat qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Ini orang tawasulan masih syahadat kok. Gitu ya. Jadi gimana kita menanggapinya? Kita berbaik sangka. Siapa tahu nanti dengan akhlak yang baik dia berubah. Aneh nggak? Ada orang tadinya biasa-biasa aja, ngopi-ngopi bareng, sekarang ngaji malah nggak mau lagi duduk sama kita, nggak mau nyapa sama kita, keras sama kita. Berarti salah berguru. Jadi benarlah kata Imam Ibnul Mubarak, al-isnad minad-din. Bersanad, berguru akan mempengaruhi agamamu. Minad-din, separuh agamamu. Tanpa guru kita nggak kenal Allah. Tanpa guru nggak tahu berakhlak yang baik. Itu sebabnya boleh berguru lewat sosial media, lewat YouTube. Tapi kalau akhlak harus ketemu orangnya. Ya, kalau akhlak harus ketemu orangnya. Lebih susah mencari guru berakhlak daripada guru hafiz Quran. Guru hafiz Quran banyak, guru hafal baca kitab banyak, tapi guru yang berakhlak tidaklah banyak. Saya berdoa semoga jalan saya di dalam akhlak itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang bukan Allah. Jadi apa arti munkar? Kalau susah mengartikan munkar, saya kasih yang baru. Ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Ma'ruf artinya apa? Ma'ruf bukan ma'ruf amin. Itu presiden kita, itu ulama juga tuh. Kan beberapa waktu lalu saya diminta untuk ceramah di Kemenak. Tapi saya diundang sebelum konflik Gus menang tuh diundangnya. Beberapa hari sebelum terjadi konflik besar masalah video itu ya, saya disebutlah pro ini pro itu dan saya nggak ada perhatian ke sana ya. Dan anehnya hari itu, malam itu semua yang tampil ulama, qori'nya ulama, yang ceramah mau jadi ulama insya Allah, yang si menterinya anak ulama, cucu ulama, wakil presidennya ceramahnya lebih panjang juga ulama. Makanya saya nggak mungkin ceramah panjang-panjang, kan kayak Ma'ruf guru saya juga. Mungkin nggak Ar-Razi menceramai gurunya, nggak mungkin ya. Tapi karena disuruh ya sudah. Yang nutup doa itu sahabat kita, direktur PT IKI, saya di IKI, IIKI PT IKI, kembar itu, ulama juga. Jadi itu malam ulama itu. Lalu apa yang disebut ma'ruf? Dari kata arafa,
arafa ya'rifu arfan urfan irfanan fadzaka huwa arif zaka ma'ruf. Jadi dari kata arafa, mengenal, mengetahui, kita sebut ma'rifat, ya. Arafa ya'rifu urfan irfanan ma'rifatan, banyak ininya. Maka ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal. Dikenal apa? Baik, pantas. Jadi saya nih mau menceramahi dia, mau ngajak dia amar ma'ruf. Saya harus pastikan bahwa yang saya ajak ini mengerti yang saya maksud. Sama-sama ma'ruf. Dek, minum khamar itu haram. Gitu. Gak boleh. Dia juga ngerti. Tapi biasanya amar ma'ruf itu dimulai dari yang baik-baik. Sepakat gak kalau sholat di masjid lebih afdal 27? Ya, benar. Dia juga tahu. Saya bilang, ayo deh kita ke masjid sholat berjamaah. Disebut ma'ruf, sama-sama baik. Kita dakwah di PNS, sekarang namanya apa? ASN. Semuanya ngerti nggak kalau korupsi itu haram, berbuat amanah adil itu baik? Semuanya ngerti kan? Lalu saya ajak mereka untuk hal itu, namanya ma'ruf. Itu yang disebut ma'ruf. Ini orang belum ngerti, terus kita cecar, itu bukan amar ma'ruf, itu amar mungkar namanya. Maka tidak boleh amar ma'ruf dengan cara mendatangkan kemungkaran baru, apalagi nahi mungkar dengan membuat kemungkaran baru, gitu ya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, amar ma'ruf jika berkaitan dengan niat, maka ini mutlak milik umara, milik umara, para pemimpin. Saya bukan ASN, saya bukan pejabat, saya bukan aparatur negara, maka saya tidak boleh melakukan yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan berarti saya seorang yang berjalan di jalur ilmu tapi sudah melanggar keilmuannya, juga disebut tidak adil, ya. Ujungnya nanti disebut bughot kalau sudah sampai cekcok dengan negara. Malam tadi saya berkunjung ke seorang kiai, mungkin kenal Kiai Qudsi. Beliau punya sanad hadis. Mungkin beliau sudah lama tidak buka, baru 2017 buka, dan di luar banyak yang tahu nama Kiai Qudsi. Ada orang Turki nanya ke saya, kamu kenal nggak Kiai Qudsi? Oh, kenal. Udah datang belum? Belum. Baru malam tadi saya datang. Ditemenin kawan-kawan, alhamdulillah. Beliau ngomong begini kepada saya. Kita ngomong tentang bab terorisme. Apa kata dia? Di dalam kitab fikih ada teroris, Ar-Razi. Oh, ada Pak Kiai? Ada. Itu bahasa Arabnya bughot. Oh, Pak Kiai ngeh juga. Padahal umurnya sudah 91. Tapi ingatannya masih kuat. Begitu ahlul hadis Allah jaga, ahlul riwayat Allah jaga. Jadi teroris ini hasilnya kan mereka mungkin santri atau ada kiai, ustadz barangkali, atau orang baru hijrah lagi jadi santri lah, anggaplah santri. Kalau ada ustadz, oke, ustadz ingin mendirikan atau ingin menciptakan yang ma'ruf, tapi caranya sudah di luar batas dirinya. Ini masalah bughot. Maka disebut bughot, bagha melampaui batas dirinya. Otoritas dia cuma sampai menasehati. Kan masih ingat saya berkali-kali dibacain hadis oleh beliau malam tadi, adalah 5 kali. Itu loh hadisnya Ar-Razi. Afdalul jihad, jihad yang paling tinggi bukan kamu ngebom, bukan kamu berontak, bukan. Afdalul jihad jika engkau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah.
kepada pemimpin yang engkau anggap zalim, nasihatin baik-baik. Begitu kata beliau. Dan saya mengatakan, saya sepakat pakai. Jadi jihad paling afdol bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki. Karena buat negara itu nggak mudah. Buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri. Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar. Benar nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya. Sekolah kecil ada konfliknya. Kantor desa, kantor lurah aja ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini? Saya pernah benci kepada Soekarno lebih dari 10 tahun. Lama apa bentar itu? Lama apa bentar? Dalam pikiran saya Soekarno ini pengkhianat orang Islam. Gawat kan? Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu alhamdulillah saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci itu semua dikasih ke saya. Mau itu disebut taat ataupun maksiat, dihadamin tuh semuanya kepada kita. Jika taat saya diuji, merasa sok suci enggak? Jika terjebak maksiat saya diuji, putus asa enggak? Itu ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dikasih ilmu, saya diuji merasa sok pinter enggak? Jika saya jahil ditegur orang apakah merasa apa? Kalau orang jahil ditegur marah enggak? Nah, apakah saya emosi kalau ditegur orang? Ya. Ini banyak juga yang negur nih Pak Kiai. Ada yang bab baru, ntar saya cerita sama Pak Kiai ya. Adalah yang unik-unik. Jadi di Piagam Jakarta itu dulu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini sejarah saya memahami Piagam Jakarta dan ternyata banyak teman saya yang mengalami ini. Apa ya bunyinya dulu? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan. Menjalankan syariat Islam, gimana bunyinya dulu? Menjalankan syariat Islam, nggak begitu. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dulu bukan begitu bunyinya, ada kalimatnya. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kalimat itu di Piagam Jakarta yang dulu merupakan calon Pancasila, yang jadi Pancasila sekarang. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya mau tanya, syariat Islam, hukum Islam, benar? Syariat Islam itu ada 3, akidah, hukum, tasawuf. Ini syariat yang mana nih? Kebanyakan orang ngomong syariat baru hukum. Di dalam sejarah Islam banyak mazhab, tapi yang paling kuat cuma 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam itu tidak ditulis mazhab apa, maka ini mengundang perdebatan panjang. Oke, ditulis mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga banyak. Ada Syafi'i Irak, Khurasan, Syafi'i Damaskus, Syafi'i sebelum pindah ke Mesir, Qadim, Jadid, banyak. Ini Syafi'i yang mana? Kalau membuat nomenklatur hukum atau falsafah negara, nggak boleh lafaznya rigid, detail. Lafaznya harus kulli, ya, jami', mani'. Kalau orang mantik berbicara, dia mencakup, tapi harus ada batasnya. Nggak boleh rigid. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i tahun berapa? Karena fikih itu berkembang. Ini contoh. Di fikih Syafi'i yang saya pelajari, pakai belajar, ya, Pak Ketua MUI belajar, kalau zakat fitrah mesti pakai 2 aja, gandum sama
kurma. Beras nggak ada ajengan. Ya. Yang ada apa? Farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri atau zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr, apa arti fitr? Makan pokok. Sa'an minat tamri atau sa'an masyair. Satu sa', baik tamar ataupun gandum. Orang Indonesia makan nasi apa makan beras? Nasi. Bener ya? Makan padi, ayam. Sekarang, dulu, jangankan dulu di zaman Imam Syafi'i tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah. Kalau zakat fitrah mesti pakai beras. Bener. Padahal yang nganter bawa duit, nggak bawa beras. Bawa duit, ini anggap beras ya. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Oh ya udah, saya jual beras. Dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi. Abah, saya mau zakat fitrah untuk saya, anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Baznas nggak di sini? Pakai ketua Baznas kalian? Enggak. Komisioner. Di Baznas sekarang ada cara zakat yang gampang. Cukup pencet-pencet di tangan. Kita di rumah, Pak Kiai gak ketemu. Pakai aplikasi atau pakai transfer, bil fulus. Benar? Bukan dengan ruz, bukan dengan beras. Bil fulus. Coba lihat. Maka saya tadi tanya, makan beras atau makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan. Kurmanya gak usah diolah. Kita zakat dengan beras atau padi, boleh. Boleh nggak zakat dengan alat untuk membeli beras? Dengan saya kasih beras, ibu bisa masak jadi nasi. Dengan saya kasih fulus bisa beli beras, sama begitu. Dulu di zaman Imam Abu Hanifah yang ngomong begini dianggap najis. Abu Hanifah dituduh oleh Imam Hamad bin Zaid karena Hamad bin Zaid dibisikkan oleh orang hasad. Dari dulu ulama itu korban orang hasad. Hamad bin Zaid nggak tahu menau, belum nggak ketemu aslinya gimana. Hamad bin Zaid di Basrah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Ya kayak Garut sama Jakarta lah. Kalau dibuat analog, kias. Apa kata Hamad bin Zaid? Abu Hanifah berkias membolehkan zakat fitrah dengan yang senilai, maka ini disebut bid'ah. Kata-katanya najis. Ketika Abu Hanifah wafat, dia katakan Abu Hanifah itu najis. Orang najis mati. Dulu begitu Pak, ulama diadu-adu. Dan pola ini dimulai lagi hari ini. Ya, nanti bakal ada saya diadu dengan kiai pulang, kiainya kemudian emosi. Ya. Ketua NU hadir ini. Oh, ketua NU hadir juga, masya Allah. Masya Allah, Pak Kiai Fauzan ya. Ya. Oh, ayahnya para aceng-aceng malam tadi. Ya. Malam tadi kumpulan ceng datang. Marhaban Pak Kiai ya. Mohon izin, ini para kiai saya agak tinggi duduknya ya. Mohon izinnya belakangan. Coba perhatikan, mazhab Syafi'i pun berubah sekarang. Mazhab Syafi'i kontemporer membolehkan dan mengatakan sah zakat dengan transfer. Kenapa? Karena coba ibu-ibu, para akang di sini, AA sini, teteh-teteh, pilih saya kasih beras atau saya kasih duit. Tuh mata duitan. Ya bener ya, kita senang duit atau senang beras? Lebih senang, saya ulang ini, pilih mana, duit atau beras? Tuh jujur benar tuh. Ya, minyak ya, minyak mah bisa
Ya, minyak ya. Minyak mah bisa diganti pakai rebusan. Ya. Jadi gimana? Pilih duit atau beras? Tuh. Saya 3 kali nanya dan jawabannya sama. Lebih pokok beras apa duit? Sekarang. Kalau nanti akhir zaman lain cerita. Akhir zaman duit udah nggak laku. Ini kan masih menjelang itu. Nggak tahu bentar lagi, Pak, lama lagi saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kan Bapak Ibu, teman-teman ini juga ikut kajian saya akhir zaman kan? Ya. Gimana? Itu mazhab Syafi'i bukan? Juga mazhab Syafi'i membolehkan. Babnya bab qiyas. Qiyas apa? Qiyas nilai, qiyas qimah, qiyas nilainya. Mirip dengan mazhab Abu Hanifah. Dulu Abu Hanifah dianggap sesat, sampai-sampai nama beliau tidak ditulis dalam daftar ulama wali-wali Allah oleh Abu Nu'aim al-Asfihani. Hilyatul Auliya nggak ditulis nama Abu Hanifah, nggak ditulis, Pak. Begitu dulu perdebatannya. Maka ke depan ini akan terjadi kembali. Kiai diadu dengan kiai, ustadz dengan ustadz, buya dengan buya, ajengan dengan ajengan, akan terjadi kembali. Ini sudah sunnatullah. Kadang guru dengan murid seperti Imam Bukhari diadu dengan gurunya Zuhli. Akan terjadi. Teman dengan teman. Dulu Imam Ahmad bin Hanbali diadu dengan temannya Imam Al-Qarabisi. Sama-sama murid daripada Imam Syafi'i. Diadu. Terjadi semua. Nanti akan diadu lagi, ya. Jadi jangan kaget nanti kalau saya dan para kiai ajengan ini diadu dengan sesama mereka. Yang paling santer diadu NU. Nih Pak Kiai, siap-siap aja Pak Kiai. Udah santer bener ya. MUI juga diadu-adu. Nah, diadu-adu semua. MUI diadu sama Kemenak. Bener nggak? Padahal mereka baik-baik aja. Ya. Orang di Kemenak itu banyak orang MUI, setahu saya. Ini sengaja ada orang yang sedang memanfaatkan situasi. Baik, kembali ke depan. Jadi ma'ruf, sesuatu yang sama-sama diketahui baik. Munkar, sesuatu yang sama-sama diketahui tidak baik. Munkar diingkari, tidak dikenal sisi baiknya. Adapun masalah khilafiyah, perbedaan paham, maka tidak masuk kepada munkar. Namanya khilafiyah, selesai. Nah, Piagam Jakarta ini proses perselisihannya panjang. Sampai sidang bertahun-tahun, namanya Majelis Konstituante, ya. Itu panjang sekali dan hasilnya nggak ada. Setiap rapat debat dan nggak ada hasilnya. Akhirnya keluarlah dekret Presiden Soekarno. Ini yang saya dulu nggak ngerti. Ternyata dekret Soekarno islinya mengembalikan makna Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta. Kapan saya tahunya Bapak Ibu? Setelah tahun 2011-12, Allah izinkan saya ikut terlibat menerjemah buku-buku cendekiawan Muslim Indonesia ke bahasa Arab, 2 buku. Bahasa Indonesia kita Arabkan. Salah satunya judul bukunya Piagam Jakarta. Anak dari seorang ulama. Dia nulis perdebatan Piagam Jakarta. Akhirnya kita menerjemah sekaligus membaca. Ada banyak hal yang saya nggak baca. Maka saya menghimbau kepada kawan-kawan yang masih membenci Soekarno. Mungkin antum sama dengan saya dulu salah baca sejarah. Soekarno bukanlah orang yang anti Piagam Jakarta. Justru dia mengembalikan dengan dekret presiden bahwa kembali kepada makna yang ada di Piagam Jakarta, yaitu seorang muslim menjalankan syariat Islam.
Lebih umum yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa atau menjalankan syariat? Mana yang lebih umum? Mana yang lebih mencakup? Ketuhanan yang Maha Esa atau syariat? Dalam ilmu akidah, para kiai sudah hafal awwaluddin ma'rifatullah. Awal dari beragama mengenal Allah, bahwa Allah itu Esa. Allah itu Esa, pencipta alam semesta ini. Dalam bahasa Arab disebut Rabb, ilah. Dalam bahasa Sanskerta, Suryaniyah, ya, itu beda lagi. Mereka menyebutnya Sang Hyang Widi. Dalam Ibrani disebut El. Maka kita kemudian masuk ke bahasa Arab, kita panggil Allah, Allah, Allahumma, Elohim, sama itu. Sampai di negeri ini orang Sunda nyebut Tuhan apa? Gusti. Benar. Gusti Nu Maha Suci. Baca lagi dong. Gusti Nu Maha Suci. Saya nggak bisa ngulangnya. Gusti Nu Maha. Oh, Maha. Nu-nya artinya apa? Oke. Harus ditranslate dulu. Gusti Nu Maha Suci. Di Jawa Gusti Pangeran, Gusti Allah. Kok Allah? Sama kayak agama sebelah dong. Kalau belajar ilmu tajwid, billah atau billah? Gusti Allah atau Gusti Allah? Cocologi bukan, emang begitu ilmunya. Ya. Makanya saya dulu ketika dengar tuan-tuan guru kami di Sumatera, kami menyebutnya tuangku, menyebut Allah itu Tuan Allah. Nyampe di Jawa, di Sunda, ternyata mirip-mirip. Gusti Nu Maha Suci, Gusti Pangeran, Gusti Allah. Tuhan sama kok. Penerjemah atau penafsir pertama yang tertulis namanya dan ada kitabnya, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, menyebut ilah, Rob itu terjemahannya Tuhan. Rob itu Tuhan pencipta, ilah itu yang berhak disembah. Itu Syekh 20 tahun lebih lamanya di Madinah dan Mekah. Lebih lama dari kawan-kawan kita yang baru mengatakan haram menyebut Tuhan kepada Allah. Kalau haram menyebut Tuhan kepada Allah, maka nggak boleh menyebut bulan puasa. Bulannya bulan apa dong? Bulan Saum. Jadi lucu ya. Bulan itu bahasa apa? Lain lagi kan? Mending bahasa Arab sekalian ya. Ikut aja ngaji di Ribat tuh, ada dulu saya ngaji Sahih Bukhari Arba'in pakai bahasa Arab. Silakan diikutin. Itu full tuh bahasa Arab. Nggak ada kita nyebut Tuhan. Adanya ilahuna rabbuna Allah. Baik. Jadi yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada sesuatu yang sama-sama diketahui bahwa itu baik, lalu melarang terhadap sesuatu yang sama-sama diketahui bahwa itu mungkar. Itu baru disebut amar ma'ruf. Ini dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibom. Itu mau memberantas kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar. Nggak boleh, itu bughot. Kalau versi bahasa Kiai Qudsi malam tadi, itu bughot, teroris itu. Nggak boleh. Ya. Negeri ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya berulang-ulang menyampaikan di mana-mana, tidak ada negara yang nikmat beragamanya seperti kita hari ini. Hatta negara jiran sahabat kita, tanya mereka, nggak ada majelis selama pandemi seperti ini. Coba tanya kawan-kawan saya banyak di sana, nggak ada. Paling kalau membuat di tempat tertutup dan orang-orangnya tertutup semua, terbatas. Singapura sama, teman-teman kita nggak ada begini. Ini nikmat sekali. Ada yang baru pulang dari Saudi, pulang umroh,